Pengertian dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah adalah sistem terbuka terhadap lingkungannya, termasuk masyarakat pendukungnya. Sebagai sistem terbuka, sudah jelas ia tidak dapat mengisolasi diri, karena bila hal ini terjadi, berarti ia menuju ke ambang kematian akibat dari kewajaran hukum alam. Masyarakat dalam arti sempit adalah masyarakat di lingkungan sekolah itu sendiri, sedangkan dalam arti luas yaitu masyarakat dalam negara dan bahkan bila diperlukan dapat digunakan dengan masyarakat internasional. Jadi, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat, dan mengupayakan kerjasama untuk kebaikan bersama atau secara khusus bagi sekolah. Tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat ini banyak sekali, tapi yang akan saya paparkan adalah 3 poin. Yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya. Lalu yang kedua adalah menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Dan yang terakhir adalah dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri. Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Bagi masyarakat sendiri yang pertama adalah tahu hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasi yang dijalankan di sekolah tersebut. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Lalu ada menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah, dan manfaat bagi sekolah yang pertama adalah memperbesar dorongan, memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha meningkatkan profesi staf, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar, mendapatkan koreksi dari kelompok penuntut, dan lain-lain. Lalu prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua ada prinsip continuity, yaitu prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Prinsip yang ketiga adalah simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi yang menyediakan berbagai informasi. Lalu ada coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Prinsip ini mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up to date. Lalu ada constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Dan yang terakhir adalah adaptability, yaitu program hubungan dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Ada sejumlah teknik yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Nah, teknik-teknik tersebut yaitu ada 2. Yang pertama itu teknik tertulis. Nah, seperti buku kecil pada permulaan tahun ajaran yang menjelaskan tentang peraturan, kemudian persyaratan masuk, dan juga hari libur serta hari kerja. Lalu pamflet, adapun berita kegiatan murid yang memberikan informasi singkat tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah oleh sang anak. Nah, kemudian
ada catatan berita gembira dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Selanjutnya yang kedua yakni teknik lisan, seperti kunjungan rumah, panggilan kepada orang tua, pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah, teknik peragaan, dan juga teknik elektronik. Kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat dibagi menjadi 3 jenis hubungan. Nah, yang pertama yaitu hubungan edukatif. Hubungan edukatif itu sendiri adalah hubungan kerjasama antara guru sekolah dan juga keluarga orang tua dalam mendidik anak atau siswanya. Lalu hubungan budaya atau kultur adalah kolaborasi antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan pembangunan bersama dan pengembangan budaya masyarakat di mana sekolah itu berada. Dan yang ketiga yaitu hubungan institusional atau kelembagaan, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga atau lembaga resmi lainnya. Bentuk-bentuk dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama aktivitas para siswa atau tingkat kelas. Kemudian yang kedua, aktivitas guru, beberapa guru atau guru-guru satu bidang studi. Yang ketiga, kunjungan warga masyarakat atau orang tua siswa ke sekolah. Yang keempat, pertemuan dengan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan di sekolah. Yang kelima, kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Yang keenam, kerjasama secara organisasi. Dan yang ketujuh, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui berbagai metode komunikasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu urgensi hubungan masyarakat dan juga sekolah. Sekolah merupakan sistem terbuka di mana pada prinsipnya sistem terbuka ini berarti tidak boleh mengisolasi diri, di mana harus menerima saran, kritik, ide-ide dan juga menghargai nilai-nilai moral, sosial atau adat istiadat yang terdapat di dalam suatu masyarakat tersebut. Di samping itu juga sekolah merupakan pelaksana pendidikan terhadap masyarakat, yaitu memberikan layanan yang tidak hanya sebatas transfer ilmu saja atau pemberian dan juga pengarahan putra-putri dari warga masyarakat, akan tetapi juga melayani aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, ini merupakan urgensi dari hubungan sekolah dan juga masyarakat, di mana nantinya ketika hubungan antara sekolah dan juga masyarakat itu baik, akan terciptanya hubungan emosional, sosial, dan di antara keduanya akan saling membantu jika saling membutuhkan. Masyarakat juga nantinya akan memberikan dampak positif atau memberikan manfaat terhadap sekolah tersebut, karena di samping masyarakat yang terbina dengan baik akan merasa bahwa sekolah yang berada di lingkungannya itu merasa bahwa milik bersama, yang mana nanti ketika ada rasa seperti itu, mereka akan membantu menjaga dan juga memeliharanya dengan baik. Dalam hal ini, pihak manajer sekolah harus mampu mewujudkan kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan sekolah. Hal lain juga yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan oleh manajer sekolah atau pihak-pihak sekolah ini adalah untuk mewujudkan melalui usaha yang benar-benar diwujudkan. Dan hal ini juga akan menarik perhatian masyarakat, dan masyarakat juga akan memberikan feedback yang lebih, yaitu baik secara moral maupun juga secara material. Selanjutnya yaitu apa sih pengaruh masyarakat terhadap sekolah ini? Nah, pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai pendidikan sosial, di mana nantinya hal ini akan berpengaruh besar terhadap individu-individu sosial yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, oleh sebab itu, untuk memperbaiki dan juga mempertinggi perhatian masyarakat terhadap sekolah, hal pokok yang penting dilakukan adalah menarik perhatian masyarakat supaya lebih tertarik atau lebih aware atau lebih perhatian, lebih respect terhadap suatu sekolah yang berada di lingkungannya. Nah, partisipasi yang efektif antara masyarakat dan sekolah ini sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Pertumbuhan dan juga perkembangan kognitif anak juga sangat ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adanya pengaruh sangat kuat dari dorongan keluarga dan masyarakat terhadap sekolah. Yang kedua yaitu adanya sikap dan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Selanjutnya yaitu adanya sikap positif dari anak terhadap keluarga dan rumah tangga.
Kemudian adanya peranan orang tua sebagai pengembang yang menjauhkan sikap negatif terhadap eksistensi sekolah dalam pendidikan serta kepedulian dan perasaan tertarik terhadap kurikulum sekolah dan guru. Terakhir yaitu peranan dan tokoh masyarakat dalam menciptakan hubungan masyarakat dengan sekolah. Nah, hal tadi yang telah saya sebutkan merupakan bagian-bagian penting yang juga mendorong atau faktor yang menjadi keberhasilan anak-anak atau peserta didik siswa yang berada di sekolah. Pada prinsipnya, tokoh masyarakat ini memegang peranan yang sangat besar dalam bidang pendidikan atau menciptakan hubungan sekolah dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pihak sekolah harus menjalin kerjasama yang erat antara tokoh masyarakat dan juga baik secara formal ataupun tidak dengan sekolah untuk membina pendidikan yang ada di sekolah. Walaupun kerjasama ini tidak mudah dilakukan karena banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan kerjasama ini.